Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di chapter ke-6 ya. Dan di hari chapter ke-6 ini nanti maksudnya di chapter ke-6 ini nanti kita akan belajar bab baru namanya adalah phrasing atau caranya membuat frase, teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan frase itu apa. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar kalimat ya, teman-teman. Yang mana kalimat itu bisa kita pecah atau kita pisah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, bagian-bagian kecil kalimat itu antara lain adalah subjek, predikat. Nah, kalau ada objek ya dikasih objek ya. Dan juga kalau mau dikasih keterangan tidak apa-apa. Jadi SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, teman-teman. Nah, nanti kalau ada SPOK satu lagi ya dia harus dikasih conjunction dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang notice, kadang di dalamnya subjek itu biasanya panjang. Jadi bukan cuma satu kata tapi ada beberapa kata. Sama, misalnya di predikat itu kadang ada yang berupa auxiliary verb. Jadi lebih dari satu kata. Ada kata A dan kata B atau bahkan kata C gitu, teman-teman. Kemudian di objek pun juga sama. Mungkin teman-teman ada yang pernah notice, loh kenapa objek itu kok ternyata bisa panjang banget. Begitupun juga keterangan. Nah, itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Jadi pengertiannya frase itu adalah gabungan-gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, jadi kalau teman-teman melihat subjek dari suatu kalimat itu kok ada lebih dari satu kata ya. Nah, itu adalah bentuk dari frase. Jadi ada satu kata, misalnya subjek kan dibuatnya dari kata benda, teman-teman. Nah, kata benda itu bisa dijelaskan oleh kata-kata yang lain. Dan yang menjelaskan kata benda itu lebih dari satu kata tidak masalah. Gitu ya. Begitupun predikat. Predikat kan dibuatnya dari kata kerja. Nah, kata kerja ini kalau mau dijelaskan misalnya pakai auxiliary sebelumnya, itu tidak apa-apa. Nanti jadi frase tadi, teman-teman. Objek pun juga gitu. Objek kan dibuatnya dari kata benda. Nah, itu biasanya sebelumnya kata bendanya ada kata-kata, setelahnya pun juga ada kata-kata. Nah, objek yang panjang tadi gabungan dari kata-kata, kemudian kata benda, kata-kata yang lain, nah itu menjadi yang disebut dengan frase. Gitu ya. Jadi pengertiannya frase adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat, di mana gabungan kata tersebut memiliki satu kata yang dijelaskan dan beberapa penjelasnya. Jadi yang dijelaskan cuma satu, tapi yang yang menjelaskan itu banyak, teman-teman. Nah, itu namanya frase, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar penjelas dari kata benda. Jadi dimanapun ada kata benda, itu boleh diisi oleh kelas kata yang kita akan pelajari hari ini, yaitu kata sifat, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ya, kata benda itu tempatnya kalau nggak di subjek, ya di objek. Seperti itu. Jadi, setiap teman-teman menemukan ada kata benda dimanapun di dalam kalimat, kalau teman-teman mau tambahkan dengan kata sifat, itu boleh, teman-teman. Gitu ya. Jadi kata sifat itu seperti namanya ya, adjektif, kata sifat, fungsinya di dalam kalimat cuma satu, yaitu mensifati benda. Jadi yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Nah, jadi fungsinya adjektif atau kata sifat di dalam kalimat hanyalah mensifati atau menjelaskan kata benda. Seperti itu. Nah, perbedaannya dengan bahasa Indonesia adalah, jadi bahasa Inggris itu urutannya dibalik. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya kita mau menjelaskan suatu benda, misalnya adalah kucing gitu ya, teman-teman. Katakanlah. Nah, misalnya kucing itu kata sifatnya adalah yang lucu misalnya. Misalnya kita tambahkan itu, kucing yang lucu itu, misalnya seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik, ya. Jadi kata sifatnya itu diletakkan di sebelumnya kata benda. Jadi kata bendanya nanti di paling belakang. Jadi cat-nya itu di paling belakang, teman-teman. Didulukan itunya. Itu bahasa Inggrisnya adalah the boleh, that juga boleh, teman-teman. Yang lucu itu adalah cute. Kemudian baru kata bendanya cat, the cute cat, seperti itu. The beautiful girl, gitu ya. The handsome boy, misalnya seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris kata sifat itu ketika nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dibalik. Jadi kata bendanya dulu baru kata sifat. Gitu ya. Makanya kalau mengartikan noun phrase atau kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat itu dari belakang, teman-teman.
Nah, kemudian adjektif atau kata sifat itu dibedakan menjadi 3 jenis ya. Ada 3 jenis kata sifat berdasarkan penggunaannya. Jadi mereka itu dibedakan. Jadi mereka sama-sama kata sifat, tapi berbeda. Kata sifat yang ini, dan yang ini itu berbeda, teman-teman, secara penggunaan. Nah, ada kata sifat itu yang dinamakan dengan determiner atau penentu gitu ya. Nah, maksudnya determiner itu adalah jenis-jenis kata sifat yang harus memiliki kata benda setelahnya sebelum teman-teman memasukkan bagian kalimat yang baru. Jadi kalau misalkan kata bendanya itu di subjek, misalnya teman-teman menemukan determiner the, maka the itu harus menemukan kata benda dulu, baru teman-teman boleh masukkan yang namanya predikat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi determiner itu kata sifat yang wajib harus ada kata benda setelahnya. Kemudian beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk kata bendanya, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru belajar kata benda ataupun belum paham bentuk kata benda itu maksudnya bagaimana. Nah, kata benda itu bentuknya ada 3. Sebenarnya ada 2 ya, secara garis besar ada 2, teman-teman. Jadi ada kata benda itu yang bisa kita hitung, ada juga kata benda itu yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Contohnya kata benda yang bisa dihitung itu ya yang kita bisa kasih satu ataupun seorang atau sebuah. Nah, itu benda yang bisa dihitung. Misalnya sebuah pisau, seorang pelajar, kemudian misalnya seekor kucing. Nah, itu kucing, pisau, dan pelajar itu merupakan benda yang bisa dihitung. Nah, tapi ada juga benda itu yang tidak bisa kita hitung, teman-teman. Contohnya adalah air, contohnya adalah udara, contohnya adalah waktu, gitu ya. Itu tidak bisa kita hitung. Seperti itu. Nah, untuk kata benda yang bisa dihitung, contohnya kucing, pisau, murid tadi atau pelajar tadi, dia ada yang tunggal dan juga ada yang jamak. Jadi bisa tunggal, bisa jamak di dalam kalimat. Nah, beberapa jenis determiner atau kata sifat yang pertama ini itu nanti menentukan apakah benda setelahnya itu wajib tunggal, apakah jamak, ataukah yang tidak bisa kita hitung. Seperti itu. Kemudian kata sifat jenis kedua itu namanya adalah deskriptif atau epitet, teman-teman. Nah, ini cuma nama ya. Karena beberapa buku juga nyebutnya beda-beda. Ada yang nyebutnya deskriptif, ada yang nyebutnya epitet. Gitu ya. Nama menurut saya tidak terlalu penting. Yang penting teman-teman bisa memahami maksud dan ketika menemukannya di soal teman-teman bisa mengetahui yang saya maksud seperti itu. Itu ya. Nah, jadi deskriptif atau epitet ini yang membedakan dengan determiner itu apa? Nah, kalau deskriptif sama epitet itu boleh berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya, teman-teman. Biasanya deskriptif atau epitet itu diletakkan di setelahnya predikat berupa to be. Ya, jadi kalau to be berdiri sendiri itu eh, dan subjeknya terletak di sebelumnya ya. Jadi subjek, predikatnya berupa to be. Nah, setelahnya itu boleh diikuti kata sifat, teman-teman. Contohnya adalah you are beautiful. Kamu atau kalian itu cantik misalnya seperti itu. Nah, jadi beautiful itu adalah kata sifat ya, dan di kalimat tadi itu diletakkan di setelah predikat sendiri tanpa kata benda. Jadi you are beautiful. Titik. Jadi nggak ada kata benda setelahnya. Jadi beautiful itu adalah jenis kata sifat yang digolongkan ke dalam deskriptif atau epitet. Dan kata sifat cantik tadi itu juga bisa teman-teman tambahkan kata benda juga nggak masalah. Contohnya you are beautiful women. Jadi kalian adalah wanita yang cantik misalnya seperti itu. Jadi beautiful women. Gitu ya. Jadi boleh dengan kata benda, boleh juga tanpa kata benda. Kemudian deskriptif atau epitet ini di dalam kalimat itu tidak terlalu penting, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan jenis kata sifat yang dari deskriptif atau epitet, ketika dia nempel dengan benda setelahnya ya, itu kata sifatnya kalau teman-teman hapus nggak masalah, karena dia tidak menentukan bentuk kata bendanya. Jadi dia cuma nambahin arti aja, teman-teman. Ya, jadi kayak memanjang-manjangkan bendanya. Nah, kan biasanya teman-teman itu melihat soal yang panjang itu kan biasanya langsung merasa sulit gitu ya. Nah, makanya kalau menemukan kata sifat yang nempel dengan benda supaya kelihatan pendek soalnya, teman-teman hapus saja. Gitu ya, karena adjektif jenis deskriptif atau epitet ini mirip kayak keterangan. Dia tidak terlalu penting di dalam kalimat, terutama ketika dia nempel dengan benda di sebelum bendanya, seperti itu. Dan yang terakhir kita punya noun adjunct, teman-teman.
Nah, noun ajang itu adalah noun atau kata benda, tapi fungsinya sebagai kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Nah, jadi ada kata benda, tapi menjelaskan kata benda lain, teman-teman. Nah, kata benda yang menjelaskan kata benda lain itu disebut dengan noun ajang, seperti itu. Nah, kemudian determiner, deskriptif, sama non ajang ini sudah saya urutkan ya, ada tiga ini. Jadi urutannya pertama determiner dulu kan, kemudian deskriptif atau epitet berikutnya. Kalau ada noun ajang ya teman-teman masukkan noun ajang, baru setelahnya adalah kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, kita bahas untuk masing-masing pecahan atau jenis-jenis dari adjektif ini. Ya, yang pertama ada determiner. Determiner tadi ada 6 jenis teman-teman atau 6 keluarga ya. Yang pertama ada dari keluarganya artikel. Nah, artikel itu adalah jenis determiner yang menentukan bendanya itu jelas atau tidak. Maksudnya itu orang yang kita ajak ngomong atau yang kita berikan informasi itu ngerti nggak benda yang kita omongin itu. Ya, itu maksudnya jelas atau tidaknya, teman-teman. Nah, kalau misalnya orangnya paham atau mengerti, maka teman-teman harus tambahkan the, ya. Tapi kalau misalkan orangnya tidak tahu, ya teman-teman pakainya atau en, artinya sebuah, seorang, seekor, dan lain-lain gitu ya. Ataupun kalau bendanya jama atau yang tidak bisa dihitung, ya teman-teman hilangkan kalau bendanya itu tidak jelas. Jadi nggak perlu pakai atau an. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus bedanya en sama the apa? Jadi sama en artinya yang tadi saya sampaikan ya, sebuah, seekor, seorang, sehelai, dan tentunya itu. Jadi se artinya satu, teman-teman. Otomatis benda setelahnya itu wajib tunggal. Jadi benda yang dijelaskan wajib singular noun atau benda yang satu, teman-teman. Misalnya a student, seorang mahasiswa misalnya. Nggak boleh kita bilang a students. Seorang mahasiswa itu nggak bisa. Masa seorang tapi banyak kan nggak enak teman-teman. Gitu ya. Sama dengan en. Jadi en itu juga artinya seorang, seekor, sehelai dan lain-lain. Misalnya kita mau bilang sebuah apel. Itu bahasa Inggrisnya an apple. Seperti itu. Gitu ya. Jadi atau an benda setelahnya wajib tunggal. Nah, bedanya e sama an adalah bunyi setelahnya. Jadi awalan bunyi setelahnya, teman-teman. Kalau misalnya setelahnya e atau an ini diikuti oleh bunyi vokal, maka teman-teman pakai en ya. Contohnya an important meeting. Jadi sebuah pertemuan yang penting. Jadi an important meeting. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya setelahnya itu diikuti selain huruf A, I, U, E, O, atau namanya kita nyebutnya konsonan ya, maka kita pakainya e. Contohnya adalah sebuah rumah yang besar, a big house. Nah, itu kan big, teman-teman ya. Awalannya bunyi B, maka pakainya e. Jadi a big house, bukan an big house, seperti itu. Itu ya. Nah, kalau the teman-teman bebas. The ini boleh diikuti semua jenis kata benda asalkan bukan nama, gitu ya. Jadi the itu boleh diikuti benda tunggal, boleh diikuti benda jamak, boleh juga benda yang tidak bisa dihitung. Nah, syarat the ini hanyalah benda yang kita omongkan itu eh, jelas. Orang yang kita ajak ngomong tahu bendanya yang mana. Contohnya gini, teman-teman. Misal saya bilang ke teman-teman nih, mataharinya panas banget. Nah, maksud saya pasti teman-teman tahu matahari mana yang saya maksud, ya kan? Nah, maka kita bilangnya the sun is scorching atau the sun is very hot, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah jenis-jenis artikel ya, ada an sama the dan juga penggunaannya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya selain artikel di keluarga determiner kita masih punya demonstratif adjektif. Nah, kalau artikel tadi menentukan apakah bendanya itu jelas atau tidak, kalau demonstratif adjektif itu menentukan apakah benda yang dijelaskan itu jauh atau dekat dari yang ngomong, teman-teman. Nah, jadi singkatnya atau mudahnya, demonstratif adjektif ini caranya kita bilang ini atau itu. Nah, untuk bilang itu, kita ada dua cara ya, bisa pakai that atau those. Bedanya kalau that bendanya tunggal ya, kalau those bendanya jamak. Nah, kalau bendanya nggak bisa dihitung ya pakainya that ya, teman-teman. Misalnya orang itu, kita bilangnya that person. Nah, kalau saya bilang orang itu, berarti orangnya itu jauh dari saya, teman-teman. Makanya bilangnya orang itu. Gitu ya. Nah, kalau orangnya banyak, orang-orang itu, nah kita bilangnya those people, seperti itu. Nah, selain itu kan tadi untuk bilang jauh ya. Nah, kalau sekarang yang bendanya itu dekat, teman-teman. Caranya kita bilang ini.
Jadi kita bisa pakai this, bisa pakai this. Nah, ini tulisan sama bacaan memang tertukar. Yang tulisannya I bacanya E, yang tulisannya E bacanya I. Nah, this yang I ya, itu benda setelahnya wajib tunggal ataupun yang tidak bisa dihitung. Contohnya this person, jadi orang ini seperti itu. Sedangkan yang these yang pakai E ya, teman-teman, benda setelahnya harus jamak. Contohnya these people, orang-orang ini seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi diingat-ingat that untuk bilang itu ketika benda setelahnya tidak bisa dihitung ataupun yang tunggal. Sedangkan this juga sama, bendanya tidak bisa dihitung ataupun tunggal. Bedanya kalau this itu hanya untuk bilang ini gitu teman. Jadi bendanya itu dekat dengan kita yang ngomong. Nah kalau bendanya jamak untuk bilang itu kita pakainya those. Kalau bilang ini pakainya these seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita punya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi bendanya itu punya siapa. Nah, contohnya kepemilikan atau possessive adjective ya, teman-teman, kita punya his, punyanya dia laki-laki. Misalnya kita mau bilang rumahnya. Nah, nyanya di sini yang kita ngomong adalah si Budi. Misalnya contoh ya, teman-teman. Nah, kita mau bilang rumahnya Budi ya, kita bilangnya his house. Nah, untuk possessive adjective ini bendanya bebas, boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Jadi khusus untuk possessive adjective sama kayak the tadi ya, teman-teman. Jadi benda setelahnya itu bebas, boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau kita mau bilang rumah-rumahnya Budi, misalnya Budi punya banyak rumah ya, teman-teman. Kita bilangnya his houses. Itu boleh juga. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Hendra, kalau misal The Hustling Slasher di SpongeBob itu gimana Kak julukan kalau nggak salah Kak? Apakah salah juga Kak? Tidak salah ya teman-teman. Eh Kayaknya The Hensley apa ya teman-teman? Saya lupa juga, tapi dulu juga pernah nonton itu yang tangannya itu pakai pengait itu ya teman-teman. Itu nanti adalah masuknya ke yang deskriptif. Jadi nanti kita yang ing-ing itu masuknya ke deskriptif. Ya, kita masih membahas yang bagian determiner dulu. Itu ya. Nah, jadi possessive adjective selain his punyanya dia laki-laki, kita punya her, punyanya dia perempuan. Misalnya kita mau bilang rumahnya Rina. Nah, kita bilangnya her house. Ataupun kalau Rina punya banyak rumah ya her houses. Seperti itu. Jadi rumah-rumahnya Rina misalnya seperti itu. Kemudian ada its. Its itu kepemilikan yang punya itu kita nggak tahu cewek atau cowoknya atau memang benda mati. Misalnya tutup bolpen ini gitu ya. Nah, kita bilangnya uh, its cap gitu teman-teman. Jadi its cap sama kayak topi itu ya. Jadi its cap misalnya tutupnya hilang. Jadi its cap is missing. Misalnya seperti itu. Nah, kalau tutupnya ada banyak misalnya kita bilangnya its caps seperti itu teman-teman. Kemudian ada punyanya mereka. Jadi yang punya itu orang banyak ya atau bendanya itu banyak yang punya. Ya kita pakainya their teman-teman. Misalnya rumahnya mereka ya kita bilangnya their house. Nah, kalau rumahnya banyak ya their houses seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman menemukan others yang ada tanda petiknya di akhir, itu juga termasuk kepemilikan. Ya, artinya adalah milik orang-orang lain atau milik orang-orang seperti itu. Misalnya teman-teman, others problems misalnya. Jadi masalah-masalah orang-orang. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Sama kayak people's problem. Seperti itu. Kemudian atau kalau teman-teman menemukan kata benda yang ada tanda petik kemudian diakhiri pakai S. Nah, itu juga kepemilikan. Jadi di soal structure TOEFL fix kalau teman-teman menemukan tanda petik S, fix itu adalah kepemilikan atau posesif. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ke ketiga determiner yang terakhir, nah saya ingin menambahkan untuk aturan determiner nomor 1, 2, 3 tadi, yaitu artikel, demonstratif, dan juga posesif, teman-teman hanya bisa memilih salah satu saja untuk menjelaskan satu benda. Jadi misalnya kalau sudah ada the, teman-teman ngambil di artikel the gitu ya, tidak boleh pakai my untuk menjelaskan kata benda rumah misalnya. Kita nggak bisa bilang the my house, itu nggak bisa teman-teman. Atau my the house, itu nggak bisa. Ya jadi pilih salah satu saja. Oke, atau kalau teman-teman misalkan menemukan that the, itu ada di kalimat teman-teman. That itu kan tadi kan ada kata that di demonstratif ya. Nah sedangkan the kan punyanya artikel.
Nah, itu bukan that-nya itu demonstratif, tapi that the itu that-nya adalah conjunction atau kata hubung. Artinya bisa bahwa, bisa yang. Jadi beda kelas kata walaupun katanya sama. Gitu ya, beda arti juga, teman-teman. Oke. Jadi diingat-ingat untuk atau nanti mohon dicatat ya setelah kelas sambil melihat rekaman teman-teman. Untuk determiner nomor satu yaitu artikel, demonstrative adjective, possessive adjective, teman-teman hanya boleh pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Nah, setelah teman-teman pilih salah satu, masukkan determiner nomor 4 tidak apa-apa, teman-teman. Ya, yaitu ordinal number. Nah, ordinal number atau angka ordinal itu adalah angka yang menunjukkan order atau urutan. Nah, sama kayak posesif tadi, teman-teman. Ordinal number ini benda setelahnya bebas ya. Boleh tunggal, boleh jamak, ataupun benda yang tidak bisa, sorry, kalau benda yang tidak bisa dihitung kayaknya nggak bisa, teman-teman ya. Karena urutan itu kan berarti bisa dihitung seperti itu. Karena ada pertama, kedua, berarti kan ada apa namanya, ada wujudnya lah seperti itu. Nah, contoh ordinal number itu adalah first gitu ya. Yang pertama biasanya ada the-nya. Jadi the first, the second, yang kedua, the third, yang ketiga, the earliest yang pertama kali, the next yang berikutnya, the last yang terakhir. Dan masih banyak lagi, ini hanya contoh gitu ya. Nah, berikutnya selain ordinal number kita punya cardinal number. Nah, kalau ordinal tadi adalah angka yang menunjukkan urutan, kalau kardinal itu menunjukkan jumlah bendanya. Jadi bendanya ada berapa, teman-teman? Contoh cardinal number itu ada one, ada two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, dan seterusnya itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, ada juga misalnya yang enggak kita jarang ketahui ya, misalnya ada kata no. Nah, no itu kalau di soal structure TOEFL itu bukan artinya tidak ya, itu artinya tak satu pun. Nah, dia menunjukkan jumlah bendanya, teman-teman. Kemudian ada both, artinya keduanya. All, artinya semuanya. Misalnya lagi ada most, artinya sebagian besar. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada a number of, artinya sejumlah. Sama kayak an amount of. Ini satu kata ya, walaupun kelihatannya tiga kata, ini satu kata, teman-teman. Jadi a number of sama an amount of itu artinya sama ya, yaitu sejumlah seperti itu. Nah, bedanya adalah kalau misalnya teman-teman pakai a number of, benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Gitu ya. Sedangkan an amount of, benda setelahnya wajib benda yang tidak bisa kita hitung. Nah, benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan ya, teman-teman. Namanya aja nggak bisa dihitung seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada few artinya sedikit, a few artinya beberapa atau cukup gitu ya. Little artinya sedikit, a little artinya beberapa atau cukup. Nah, bedanya few a few dengan little a little adalah kalau few dan a few, benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus jamak ya, teman-teman. Kemudian kalau little atau a little itu benda setelahnya wajib benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Ini hanya beberapa contoh saja, teman-teman. Jadi kalau ada penanda jumlah atau quantifier ya, atau kalau di bab kita ini kita nyebutnya atau namanya adalah cardinal number. Jadi angka-angka yang menunjukkan jumlah dari benda yang kita maksud seperti itu. Nah, jadi eh, itu tadi. Nah, sebelum saya lanjut ke yang terakhir, saya ingin menambahkan apa tadi teman-teman? Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan penanda jumlah misalnya one, sebentar warnanya kok putih ini ya. Jadi misalnya one, misalnya two, intinya penanda jumlah yang sudah jelas ya. Misalnya both, keduanya gitu ya. All, kemudian most, dan seterusnya, dan lain-lain. Ini bisa ditambahkan of setelahnya teman-teman. Jadi boleh, teman-teman tambahkan of setelahnya itu boleh. Ya, nanti one, two, three, four, five dan seterusnya ini akan berubah menjadi kata ganti. Jadi one of itu one-nya bukan lagi kata sifat tapi dia menjadi kata ganti. Dan setelah of-nya ini kalau diikuti kata benda itu tidak boleh langsung ketemu kata benda. Nah, tapi harus ada salah satu dari tiga ini, teman-teman.
Ya, biasanya atau yang paling umum itu adalah ada kata the di situ. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi em, itu tadi adalah penggunaan dari penanda jumlah kata bendanya atau kita nyebutnya cardinal number. Oke, karena ini sering keluar juga, makanya saya berikan kepada teman-teman. Oke. Dan dan determiner yang terakhir itu dari keluarganya miscellaneous atau caranya kita bilang yang lain seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk bilang yang lain-lain atau yang lainnya itu ada tiga cara. Yang pertama kita bisa pakai other, bisa pakai another, juga bisa pakai the other. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita pakai other, benda setelahnya wajib benda jamak kalau bisa dihitung, ya. Nah, kalau bendanya tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan, teman-teman. Jadi other itu diikuti dua jenis ya, yaitu benda yang tidak bisa dihitung atau kalau bendanya bisa dihitung, teman-teman wajib jamakkan. Seperti itu. Sedangkan kalau another ada kata an-nya di situ. Maka menandakan itu bendanya harus tunggal dan harus hanya yang bisa dihitung ya, teman-teman. Dan harus tunggal seperti itu. Kemudian kalau the other karena dia pakai the, benda setelahnya itu bebas, boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung, asalkan benda yang dimaksud itu sudah jelas seperti itu. Karena kan apa namanya, teman-teman? The seperti yang kita pelajari tadi ya, penggunaannya adalah dipakai ketika orang yang kita ajak ngomong atau orang yang kita berikan suatu informasi itu tahu maksud dari benda yang kita maksud yang mana. Contohnya matahari tadi. Gitu ya, mataharinya sangat panas. Nah, itu kan the sun is scorching seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke itu tadi adalah jenis-jenis determiner ya, dan urutannya juga sudah saya urutkan juga, teman-teman ada 6 itu. Nah, sekarang kita lanjut ke adjektif jenis yang kedua, yaitu deskriptif atau epithet. Nah, deskriptif atau epithet ini ada 7, maaf, ada 7 kategori yang sudah saya urutkan juga. Jadi kalau misalnya muncul lebih dari satu kategori, urutannya seperti ini. Ya, teman-teman. Yang pertama itu ada quality atau karakter. Jadi kualitas atau karakter bendanya. Bendanya itu secara sekilas bagaimana, teman-teman? Misalnya ada kata arid, artinya gersang atau kering. Excessive artinya berlebihan. Essential artinya adalah eh, berlebihan. Essential artinya adalah penting, sama kayak important, teman-teman. Sama kayak vital, sama kayak apalagi, teman-teman. Banyak ya yang artinya penting itu. Kemudian ada accurate sama kayak precise, yaitu eh, akurat atau benar, tepat gitu ya. Kemudian ada brittle, artinya lapuk, distinct artinya berbeda, seperti itu. Dan masih banyak lagi karena ini hanya contoh. Jadi maksud qualities atau kalau quality atau karakter itu secara umum sekilas bagaimana sih benda itu. Jadi ketika teman-teman baru pertama melihat bendanya itu bagaimana? Seperti itu. Nah, kemudian setelah quality atau karakternya itu ada size. Jadi ukuran bendanya. Jadi bendanya itu seberapa besar. Misalnya ada tiny itu artinya sangat kecil. Massive artinya sangat besar. Sama kayak huge gitu ya, teman-teman. Large artinya besar, microscopic ya artinya mikroskopis. Wide artinya luas, tall artinya tinggi. Nah, selain size atau setelahnya size, kita punya age and temperature. Nah, ini teman-teman boleh balik-balik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masukkan umur bendanya ataupun suhu bendanya, boleh dibalik-balik. Jadi boleh umurnya dulu ataupun suhunya dulu. Nah, contoh yang umurnya dulu ya. Old itu artinya tua, modern ya artinya modern, ancient artinya sama kayak arkaik ya artinya kuno, new artinya baru, klasik artinya klasik, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh dari temperature atau suhu, misalnya kita punya warm, artinya hangat. Cold, artinya dingin. Cool, artinya sejuk. Hot, artinya panas. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, kemudian selain age and temperature, itu kita punya participle. Nah, yang saya sampaikan tadi, ketika Mr. Hendra tadi ya bertanya tentang the slinging slasher. Nah, itu kalau nggak salah di SpongeBob itu ada yang penjahat yang dituduh penjahat sih.
Kayak tapi kayaknya dia nggak jahat. Yang tangannya itu pengail itu teman-teman. Seperti itu. Nah itu kan the has-slinging itu adalah satu kata sifat eh, apa dia berbentuk verb ing. Nah, jadi verb ing itu di dalam kalimat ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu dia salah satu fungsinya adalah menjadi kata sifat, teman-teman. Nah, itu namanya participle. Nanti artinya yang gitu ya. Jadi yang aktif gitu, teman-teman. Jadi existing contohnya itu artinya adalah yang ada atau yang eh jadi exist itu artinya ada dua ya, bisa ada, bisa sorry, saya lupa teman-teman. Satunya itu ada, oh ya, exist artinya ada, yang ada, teman-teman. Kalau fascinating yang menarik, gitu ya. Alternating yang berubah-ubah. Dan masih banyak lagi, misalnya interesting yang menarik. Misalnya lagi boring, yang membosankan misalnya. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi ada juga participle itu yang verb 3, nanti artinya pasif, teman-teman. Ya, jadi verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Di dalam kalimat itu fungsinya cuma satu, yaitu menjadi kata sifat. Oke, alasan kenapa dia tidak bisa jadi predikat adalah di situ, teman-teman. Nanti artinya jadi yang di, gitu ya. Nah, contohnya adalah required, artinya yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Intended, yang diniati atau yang disengaja. Used, yang sudah digunakan atau kita biasa gampangnya bilang bekas. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita membeli misalnya sebuah mobil bekas, itu bukan a second car gitu ya, tapi a used car. Karena kalau teman-teman bilang a second car ya berarti mobil kedua. Entah mobilnya itu baru atau lama, itu mobil kedua dari teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk bilang bekas kita pakainya used gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh participle, teman-teman. Nah, setelah participle kita punya shape atau bentuk dari bendanya. Jadi bendanya itu bentuknya apa, teman-teman? Contohnya ada circle. Nah, biasanya juga bisa circular gitu ya. Mungkin lebih tepatnya circular, artinya kotak. Kemudian ada flat, artinya datar. Round, artinya bulat sama kayak spherical, teman-teman. Itu sinonimnya ya, artinya juga bulat. Bedanya dengan circle, kalau circle itu bulat yang disk, dua dimensi, datar. Sedangkan round itu bulat yang bola, jadi tiga dimensi, teman-teman. Nah, kalau concave itu artinya cekung, kalau convex cembung gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya kita punya color atau warna bendanya. Jadi bendanya itu warnanya apa? Misalnya ada purple, ya, ungu. Ini bacanya purple bukan purple ya, teman-teman. Kemudian ada vibrant, artinya berwarna-warni. Colorless artinya tak berwarna, reddish kemerah-merahan. Kemudian kita punya origin atau location. Jadi apa namanya? Bendanya itu asalnya dari mana ya, teman-teman, atau letaknya di mana. Nah, contoh origin atau location kita punya Spanish, artinya dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Britania, European dari Eropa, dan masih banyak lagi. Misalnya kalau kita mau bilang dari Indonesia ya, kita bilangnya Indonesian. Mau bilang dari Cina ya Chinese. Mau bilang dari apa lagi teman-teman? Misalnya Brazilian, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah material. Jadi bendanya itu dibuat dari bahan apa? Contohnya wooden itu dari kayu. Misalnya wooden chair. Jadi kursi kayu. Kemudian cotton dari kapas, metal dari logam, plastik ya dari plastik ya, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, itu tadi adalah ketujuh jenis deskriptif yang sudah saya urutkan. Ya, teman-teman. Nah, ini jangan dihafalkan, nanti saran saya ditulis aja ketika teman-teman mereview kembali rekaman kelasnya gitu ya. Dan yang terakhir kita punya noun adjunct, teman-teman, atau kata sifat yang dibuat dari kata benda. Jadi ada kata benda secara wujud ya, jadi wujudnya kata benda, tapi dia menjelaskan kata benda yang lain. Itu kan fungsinya kata sifat. Nah, jadi ada kata benda menjelaskan kata benda, itu yang disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Nah, contohnya noun adjunct itu misalnya ada kata pencil case, kotak pensil atau tempat pensil. Nah, kalau kita pergi ke toko alat tulis, terus kita membeli kotak pensil atau tempat pensil, pasti sama bapaknya atau sama penjual tokonya itu diberikan tempatnya ya, bukan pensilnya, teman-teman. Ya kan? Kalau kita beli kotak pensil, pasti dikeluarkan kotaknya aja, tempatnya aja.
Gitu ya, walaupun di dalamnya ada pensil sebagai bonus misalnya atau tidak, ya nggak masalah gitu. Karena kata pensil di situ hanya sebagai penjelas kotak pensil. Hanya sebagai penjelas kotaknya itu. Jadi kotaknya itu memang diperuntukkan untuk pensil. Seperti itu. Contohnya lagi adalah shoe store, toko sepatu. Nah, kalau teman-teman mengucapkan toko sepatu atau mewujudkan toko sepatu itu bukan sepatunya, tapi tokonya, teman-teman. Yang dimaksud, saya pergi ke toko sepatu, berarti maksudnya saya pergi ke sebuah toko. Nah, toko itu menjual sepatu, maksudnya seperti itu. Nah, jadi kata sepatu disitulah yang disebut dengan noun adjunct. Benda intinya adalah di store-nya itu, teman-teman. Tokonya tadi ya, yang kita maksud intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang paling jelas. Jadi baby powder itu bedak bayi. Kalau kita pergi ke toko serba gitu ya, toko serba, kemudian kita minta diambil, kita beli apa namanya bedak bayi, tidak mungkin sama penjualnya itu dikeluarkan bayi. Pasti dikeluarin bedak, teman-teman. Nah, jadi kata bayi di dalam frase bedak bayi itu hanya sebagai noun adjunct atau kata benda yang menjelaskan kata benda yang lain yaitu powder. Gitu ya. Nah, tapi noun adjunct itu ada juga yang dibuat dari gerund. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat ya gerund itu apa? Di hari pertama kalau nggak salah itu saya singgung sedikit ketika kita latihan. Jadi gerund itu adalah kata kerja yang menempati posisinya kata benda, teman-teman, atau yang berfungsi menjadi kata benda. Nah, tadi kan kata benda bisa jadi noun adjunct ya. Nah, maka gerund itu juga bisa jadi noun adjunct, teman-teman. Seperti itu. Contohnya adalah drawing pen, pena lukis atau pena untuk melukis, gitu ya, atau menggambar. Running shoes, sepatu lari. Nah, bukan berarti sepatu yang lari, bukan teman-teman, atau sepatunya lari sendiri, bukan. Tapi maksudnya adalah sepatu untuk berlari. Sama kayak pencil case tadi, kotak untuk pensil, toko untuk sepatu, bedak untuk bayi. Nah, running shoes itu adalah sepatu untuk berlari. Nah, sewing machine itu mesin jahit, bukan berarti mesinnya itu menjahit sendiri ya, tapi mesin itu digunakan untuk menjahit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis kata sifat dan juga urutannya, terutama ketika dia menjelaskan kata benda dan nempel dengan benda yang dijelaskan di sebelum kata bendanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh penerapan materi kita hari ini ke dalam soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja di situ ada kata aroused, artinya membangkitkan, teman-teman. Subjeknya adalah social crusade. Kita cari lagi apakah ada predikat lagi di soal ya, karena siapa tahu ada predikat lagi. Nah, ternyata tidak ada. Dan di soal juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kalimatnya sudah lengkap, berarti masalahnya kemungkinan besar adalah tentang phrasing atau caranya membuat frase. Nah, kalau masalah phrasing ya teman-teman lihat titik-titik berada di mana. Kalau kita perhatikan titik-titik itu berada di dalamnya subjek. Nah, tapi di subjek sudah ada kata benda yaitu crusade. Nah, yang menjelaskan kata benda, entah itu di subjek atau di objek, itu adalah kata sifat, teman-teman. Terutama tempatnya di sebelumnya seperti ini ya. Nah, berarti di sini teman-teman harus carikan kata sifat atau adjective. Adakah yang masih ingat teman-teman antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta tadi yang termasuk ke dalam kata sifat yang mana? Iya, betul, Mr. Ahmad, yaitu yang alfa, ya, teman-teman. Jadi no itu artinya tak satu pun. Dia adalah keluarganya cardinal number tadi, yaitu penanda jumlah bendanya. Jadi bendanya ada berapa, gitu ya. Teman-temannya one, two, three, four, five, six, kemudian both, all, dan teman-temannya tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo sama yang Delta itu tidak bisa karena kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Sedangkan di soal, titik-titik terletak di subjek. Pronoun itu fungsinya menggantikan kata benda di subjek atau di objek, teman-teman. Nah, kalau di sini kita masukkan pronoun, nanti subjeknya double. Yang satu pakai kata ganti, yang satu pakai kata benda. Tidak ada conjunction, ya tidak bisa ya, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, not itu kelas katanya adalah kata keterangan.
Nah, sebenarnya not itu bisa diletakkan di sebelumnya subjek, tapi kalau misalnya di sini kata bendanya kan bisa dihitung ya, maka di setelahnya not ini wajib teman-teman masukkan determiner dulu. Misalnya any, misalnya misalnya the, ataupun kepemilikan nomor satu 2 3 tadi. Gitu ya, tapi kan di situ nggak ada teman-teman. Jadi kita tidak bisa memasukkan keterangan. Nah, untuk keterangan kita pelajari besok insya Allah ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Jadi kalau diartikan, tak satupun perjuangan sosial itu membangunkan atau membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih dari ekspansi dari fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada predikat yaitu is ya, teman-teman. Nah, hati-hati subjek itu dan predikat tidak boleh dipisah oleh satu koma. Jadi walaupun California itu kata benda, tapi kan dia hanya dipisah satu koma dengan predikat, teman-teman. Jadi tidak bisa California ini jadi subjek, ya. Nah, subjek predikat itu kalau dipisah dua atau bahkan lebih koma itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau cuma satu tidak boleh, ya, teman-teman. Nah, jadi di sini subjeknya itu di paling depan itu ya, yaitu the Wilmington Oil Field. Oke. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan, titik-titik itu terletak di setelah, maaf teman-teman, terletak di setelahnya predikat to be yang nggak punya arti itu ya, hanya buat syarat saja, teman-teman. Nah, itu ada one of, teman-teman masih ingat tadi, kalau ada penanda jumlah atau dari keluarganya kardinal, itu mau kita kasih off tidak masalah, teman-teman. Ya, nanti one-nya akan berubah kelas kata menjadi kata ganti. Nah, cuman syaratnya setelahnya of ini tidak boleh ada kata benda langsung. Teman-teman masih ingat sebelumnya kata bendanya atau setelahnya of ini harus ada apa dan teman-temannya tadi, teman-teman? Iya, The most productive. betul sekali, harus ada the atau teman-temannya yaitu nomor satu 2 3 tadi. That's right. Nah, di pilihan ganda berarti teman-teman disuruh mencari pilihan yang ada the-nya. Nah, di pilihan A B C D itu yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang bravo. Betul sekali, Miss. Jadi jawabannya adalah yang bravo ya, the most productive. Sedangkan yang alpha, Charlie sama delta tidak ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Apalagi yang Charlie itu ya ada predikat lagi. Nanti predikatnya pemborosan. Di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction ya jangan dimasukkan predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Makanya kalau kita sudah tahu apa namanya aturan dasarnya kan enak. Ini bisa jadi tips mengerjakan kita. Jadi ada one of, some of, all of, most of. Itu setelahnya harus ada the baru kata benda yang dijelaskan gitu ya, dan kata bendanya pasti jamak teman-teman walaupun dia pakai one, karena one of itu artinya salah satu dari pasti setelahnya banyak gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Jadi ladang minyaknya Wilmington yang terletak di Long Beach, California adalah salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama ya, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu results. Subjeknya adalah a federal type. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap, teman-teman ya. Nah, titik-titik itu terletak di setelahnya preposisi. Ya, teman-teman harus ingat, preposisi itu setelahnya wajib teman-teman tambahkan kata benda atau kata ganti ya, yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Ya, teman-teman. Nah, kita cek A, B, C, D. Nah, ternyata A, B, C, D itu panjang-panjang, teman-teman. Nah, kalau pronoun nggak bisa kita panjangkan ya, kata ganti itu tidak boleh kita kita panjangkan dengan kata sifat. Yang boleh adalah kata benda, teman-teman.
Nah, yang memanjangkan kata benda adalah kata sifat. Jadi di sini teman-teman carikan kata sifat, kemudian setelahnya diikuti kata benda. Nah, kira-kira nih teman-teman, di pilihan Alpha, Bravo, Charlie, Delta, yang urutannya adjektif dulu, di situ walaupun ada lebih dari satu ya, kemudian diikuti kata benda, itu kira-kira yang mana teman-teman? Saya lihat teman-teman menjawab Charlie nih. Nah, tapi ada yang menjawab Alpha nih. Alhamdulillah Mr. Ahmad ya. Nah, jadi kalau yang Charlie itu tidak ada kata bendanya, teman-teman. Nah, itu kan ada distributed itu kata kerja, verb 3 dia. Verb 3 itu bukan kata benda ya. Kalau yang Charlie, kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan ali-ali, itu adalah kata keterangan, bukan kata benda. Betul ya? Jadi ini adalah kata keterangan ketemu kata sifat atau verb 3, teman-teman. Pas participle gitu ya. Nah, ini tidak bisa karena tidak ada kata benda. Preposisi itu wajib ada kata bendanya yang nanti kita rubah jadi keterangan. Seperti itu. Nah, jawabannya benar Mr. Ahmad tadi yaitu yang alpha ya, teman-teman. Di situ ada kata benda distribution dijelaskan oleh itu keluarganya artikel, teman-teman ya. Jadi determiner artikel tadi yang nomor satu. Kemudian vertikal, vertikal itu adalah keluarganya deskriptif, dia masuk ke dalam bentuk bendanya. Jadi bentuknya bagaimana. Kemudian power, power itu artinya kekuasaan atau kekuatan atau pengaruh gitu ya. Yang mana dia masuk ke dalam kata benda. Nah, karena di sini kata benda menjelaskan kata benda yang lain, inilah yang disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Nah, baru distribution itu adalah kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha gitu ya. Nah, kalau yang bravo sama yang delta kenapa salah, Sir? Itu jelas sekali ada kata is, teman-teman. Nah, kalau kita masukkan is di sini, nanti predikatnya double di soal sudah ada results. Gitu ya. Nanti predikatnya pemborosan, teman-teman. Jadi tidak bisa. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jadi tipe pemerintahan federal berdampak pada sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Atau kita coba ke latihan soal dan untuk mulai bab phrasing ini teman-teman disarankan untuk sambil membuka kamus. Misalnya kalau teman-teman ragu dengan kelas kata suatu kata yang teman-teman temui di soal atau di jawaban. Gitu ya untuk memastikan atau memperkuat jawaban teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal. Seperti biasa untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Kemudian untuk mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus. Silahkan di sini satu soal waktunya 30 detik teman-teman. Dimulai dari sekarang, silahkan. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Bravo, 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 ada juga Alpha. Jadi Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is, teman-teman ya. Maaf, subjeknya adalah the Library of Congress itu. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, titik-titik itu terletak di setelahnya to be, teman-teman ya. Artinya dia berdiri sendiri setelahnya one of. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah, contohnya one, two, three, four, five, kemudian misalnya both, misalnya most yang artinya yang paling, sorry, yang sebagian besar tadi ya. Kemudian ada many misalnya, many of. Nah, itu setelahnya tidak boleh langsung ketemu kata benda tapi harus ada the atau teman-temannya the.
Nah, di pilihan ganda itu yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo. Nah, jadi jawabannya Bravo ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Library of Congress is one of the libraries in the world. Oh, sorry, one of the most extensive libraries in the world. Jadi kalau diartikan, perpustakaan Kongres merupakan salah satu dari perpustakaan-perpustakaan yang paling ekstensif atau paling luas gitu ya, atau paling lengkap gitu teman-teman di dunia. Seperti itu. Yang alpha tidak ada the atau teman-temannya the tidak bisa padahal di situ ada one of. Jadi kata penanda jumlah apapun kalau ada of-nya harus ada the atau teman-temannya the baru ketemu kata benda. Ya diingat-ingat kata benda teman-teman. Karena kalau kata ganti justru tidak boleh pakai the. Jadi misalnya one of us, one of them. Kita nggak boleh bilang one of the us nggak bisa ya. Karena us itu kata ganti tidak bisa dijelaskan kata sifat. Yang bisa dijelaskan kata sifat hanyalah kata benda seperti itu. Kalau yang Charlie di situ ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa ya teman-teman. Kalau yang Delta itu kata benda tidak ada the atau teman-temannya the tidak bisa. Jadi jawabannya yang Bravo. Contoh teman-temannya apa, Sir? Misalnya selain the itu kepemilikan misalnya ya. Misalnya salah satu dari perpustakaan-perpustakaan mereka. Nah, jadi one of their libraries. Salah satu dari anak-anak saya misalnya ya, one of my children. Nah, my itu keluarganya dari the tadi. Nah, maksudnya teman-temannya the itu yang nomor satu, dua, tiga tadi, teman-teman. Misalnya, one of those people, salah satu dari orang-orang itu, seperti itu. Jadi, those itu salah satu keluarganya the juga. Seperti itu, Mister. Alright, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, semuanya menjawab alfa. Oke, kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is, subjeknya adalah the solar system. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat ini sudah lengkap. Nah, masalahnya titik-titik di sini terletak di setelah to be, di setelahnya di situ teman-teman. Nah, itu termasuk ke dalam keluarganya kata sifat yang determiner, lebih tepatnya artikel. Nah, determiner itu adalah keluarga kata sifat yang wajib ada kata benda setelahnya dulu sebelum dia nabrak bagian kalimat berikutnya. Nah, itu kan ada keterangan setelahnya ya. Nah, sebelum keterangan harus ada kata benda di sini, teman-teman. Nah, tapi di pilihan ganda kan itu panjang-panjang ya. Maka carikan kata benda yang diikuti oleh kata sifat. Maksudnya sebelumnya ada kata sifatnya. Jadi cari yang kata sifat kemudian kata benda. Yang alfa di situ ada kompleks itu kata sifat ya, artinya yang kompleks atau yang ya kompleks gitu ya, yang rumit gitu. Technical itu teknis, arrangement itu adalah susunan atau urutan. Itu kata benda. Nah, kemungkinan jawabannya yang alfa. Kalau yang Bravo, nah itu setelahnya nah ini nggak bisa teman-teman. Bravo itu memang itu kan determiner, arrangement itu kata benda. Cuman kalau awalannya itu pakainya kita nggak bisa pakai ya, pakainya adalah an. Jadi harusnya an arrangement. Apalagi kalau teman-teman lihat setelahnya of itu tidak ada kata benda sama sekali. Sedangkan preposisi itu harus ada kata benda atau kata ganti dulu sebelum dia nabrak preposisi yang lain misalnya atau predikat misalnya. Intinya bagian kalimat berikutnya. Gitu ya. Sedangkan setelahnya of itu kan nggak ada kata benda. Jadi yang Bravo tidak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction di situ. Kita tidak butuh conjunction karena subjek predikat di kalimat kan cuma satu ya teman-teman. Kalau yang delta, nah ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jadi fix jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the solar system is a complex technical arrangement of celestial bodies orbiting the sun. Nah, jadi kalau diartikan, eh, tata surya merupakan sebuah susunan teknis yang kompleks atau yang rumit gitu ya, dari benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat eh, ya, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha. Oke, Alpha, Bravo atau Charlie? Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya chlorine ya, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi is, tapi is di sini dianggap satu saja ya, karena dia hanya dihubungkan pakai fanboys, teman-teman. Nah, setelahnya pun tidak ada subjek, ya kan? Jadi dia dianggap satu saja. Nah, titik-titik terletak di setelahnya is ya sudah berarti di sini kita masukkan. Nah, setelahnya to be itu boleh teman-teman masukkan kata sifat berdiri sendiri ya, ataupun kata sifat dengan kata bendanya. Contohnya tadi you are beautiful atau you are beautiful women. Itu boleh dua-duanya, teman-teman, gitu ya. Nah, kita cek aja ABCD. Yang alpha di situ nggak bisa karena ada predikat lagi. Reacts itu verb SES, teman-teman. Sedangkan di soal ada auxiliary. Nah, verb SES dan juga verb 2 tidak boleh dipakaikan auxiliary karena nanti dianggap double. Mereka berdiri sendiri-sendiri. Is sendiri, reacts juga sendiri. Artinya predikatnya ada tiga nanti, teman-teman. Nggak bisa ya. Jadi yang alpha tidak bisa. Kalau yang Bravo is most reactive, dia ini yang Bravo urutannya, teman-teman, yang tidak tepat. Lebih lebih tepatnya yang saya maksud tidak tepat adalah di kata the-nya. Nah, jadi the-nya itu harusnya diletakkan tadi kan urutannya adalah determiner dulu, kemudian deskriptif atau epitet, noun adjunct baru kata bendanya. Nah, the ini determiner. Sedangkan reaktif itu adalah deskriptif, teman-teman. Jadi ini kebalik ya urutannya. Jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada determiner ya, the dari keluarganya artikel, kemudian ada most reactive itu deskriptif, halogen itu adalah kata benda yang dijelaskan. Nah, jadi ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunctionnya, tidak bisa. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, chlorine is a strong oxidizing agent and next to fluorine is the most reactive halogen. Jadi kalau diartikan klorin merupakan sejenis agent atau pelaku gitu ya, pelaku oksidasi yang kuat dan selain fluorin atau setelah fluorin gitu ya, merupakan halogen yang paling reaktif seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan dari Miss atau Mr. Xiangmi ya. Most itu kelas katanya apa, Sir? Nah, most di sini ya, ini jadi satu dengan the most, teman-teman, itu adalah keterangan. Mungkin teman-teman masih ingat more, ya kan? Ketika kita belajar komparatif, caranya bilang lebih. Nah, itu satu keluarga, teman-teman. Jadi more itu adalah kata keterangan menjelaskan kata sifat. Ya, jadi yang awalnya reaktif ditambahkan dengan the most, itu artinya jadi yang paling reaktif. Seperti itu. Jadi ini the most dianggap satu kesatuan. Nah, tapi ini belum kita bahas secara mendalam ya, teman-teman. Jadi materi kita besok, the most, seperti itu. Kemudian, maaf Sir, tadi aku mati lampu, jadi tiba-tiba putus. Oh, tidak apa-apa, misal tidak oke. Nanti bagian yang ketinggalan mohon mengikuti dari rekaman ya, Miss. Dan kalau ada yang mungkin belum dipahami bisa ditanyakan melalui Japri. Jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Oke? Nah, jadi itu tadi, jadi most di sini bukan kata sifat ya, teman-teman. Ini sama kayak more. Jadi dia adalah kata keterangan, ya. Kalau more itu komparatif, jadi keterangan apa namanya degree ya, teman-teman. Caranya sama kayak very itu, keluarganya sama kayak very, sama kayak extremely, sama kayak rather. Nah, kita bahas besok ini yaitu kata keterangan seperti itu. Nah, kata keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat. Jadi the most reactive itu artinya yang paling reaktif gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Charlie, ada juga Alpha, ada juga Delta. Nah, berarti sudah lengkap ya Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb satu yaitu start. Subjeknya adalah wildfires, kebakaran liar atau kebakaran hutan gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Kalau kita perhatikan, titik-titik itu terletak di sebelum kata benda di subjek. Nah, itu tempatnya kata sifat. Ya, teman-teman. Nah, kita carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Jawaban yang benar adalah yang delta. Sorry, teman-teman. Adalah yang delta, gitu ya. Nah, kita cek A, B, C kenapa salah. Yang alfa, di situ memang ada kata sifat the many. Cuman sebelum kata sifatnya ada preposisi of, teman-teman. Preposisi ini akan merubah kata benda wildfires menjadi keterangan. Dan kalau ini dirubah jadi keterangan, subjeknya hilang. Kalimat tidak boleh kehilangan subjek, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang alpha tidak bisa karena nanti malah kalimatnya kehilangan subjek. Kalau yang bravo, many of them itu sudah lengkap. Ya, them itu kata ganti, teman-teman. Jadi sudah menutup di sini, menutup subjeknya. Sedangkan di setelah titik-titik ada kata benda. Nah, nanti subjeknya double ya, many of them dan kata benda wildfires. Jadi yang bravo tidak bisa, nanti pemborosan subjek, teman-teman. Kalau yang Charlie yang saya sebutkan tadi ya, penanda jumlah kalau ditambahkan of itu tidak masalah. Boleh, teman-teman. Cuman syaratnya setelahnya kalau diikuti oleh kata benda contohnya seperti ini tidak boleh langsung. Jadi harus ada the atau teman-temannya the dulu. Sedangkan yang Charlie itu setelahnya many of kan nggak ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Nanti kalau dimasukkan ke titik-titik langsung ketemu kata benda itu tidak bisa. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Nanti kalau dibaca many wildfires start in areas with prolonged drought and high winds. Jadi kalau diartikan banyak kebakaran-kebakaran liar atau kebakaran hutan gitu ya, itu berawal di area-area dengan musim kering kepanjang yang berkepanjangan dan angin-angin yang kencang seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada Alpha, ada Charlie, dan juga Delta. Kita cek bersama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada auxiliary verb yaitu have evolved. Subjeknya adalah large mammals. Kata bendanya di mammalsnya itu ya teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik terletak di sebelumnya kata benda large mammals. Nah, ini berarti tempatnya kata sifat. Teman-teman cukup carikan kata sifat saja di sini. Ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo kenapa salah? Karena di situ ada kata ganti, nanti subjeknya double. Ada kata ganti, ada kata benda. Tidak bisa, teman-teman. Nanti pemborosan subjek. Kalau yang Charlie, kalau ada penanda jumlah, contohnya all ya, mau ditambahkan of setelahnya tidak apa-apa, silahkan. Tapi ada syaratnya. Setelahnya tidak boleh langsung ketemu kata benda seperti ini ya. Jadi harus ada the atau teman-temannya the. Sedangkan itu kan nggak ada the-nya di situ teman-teman ya. Jadi yang Charlie juga tidak bisa. Kalau yang delta salah karena ada predikat lagi. Di soal sudah ada predikat ya, tidak ada conjunction ya jangan dimasukkan predikat lagi teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca almost all large mammals have evolved specialized teeth for the diets. Jadi kalau diartikan hampir semua mamalia-mamalia besar telah apa teman-teman? Evolve di sini artinya telah mengevolusikan gitu ya, telah
telah memiliki gimana ya, telah mengalami perubahan gigi khusus gitu ya untuk makanan-makanan mereka. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Nah, di situ saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, juga ada Delta. Nah, berarti sudah lengkap. Mari kita cek bersama. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada kata plate, subjeknya adalah medicinal plant cultivation. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik terletak di setelahnya preposisi di sebelum kata benda Ancient American Indian Cultures. Nah, ini tempatnya kata sifat, gitu ya. Nah, carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Yang alfa, nah itu many, penanda jumlah, dia kata sifat ya. Jadi kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo, many of them itu sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau sudah lengkap, setelahnya tidak boleh diikuti kata benda lagi. Karena objeknya in sudah lengkap, malah dimasukkan kata benda lagi nanti tidak bisa, teman-teman. Objeknya nanti double atau pemborosan. Jadi yang Bravo tidak bisa ya. Kalau yang Charlie, many of itu harus setelahnya ada the-nya. Bukan them ya, tapi the, teman-teman. Nggak pakai M. Nah, contohnya yang Delta, tapi many of the itu malah benar di situ. Tapi kan nggak ada the-nya, jadi nggak bisa ya. Yang Charlie kehilangan kata the-nya. Kalau yang delta, nah ini kebalikannya, tidak ada kata of-nya atau kebalik. Jadi kalau teman-teman mau masukkan the sama many, urutannya determiner yang nomor satu dulu, artikel dulu teman-teman, yaitu the dulu. Baru setelahnya penanda jumlah, yaitu many. Jadi yang benar adalah the many. Kalau nggak pakai of ya. Nah tapi kan ini kebalik, jadi delta tidak bisa teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, medicinal plant cultivation played a crucial role in many ancient American Indian cultures. Jadi kalau diartikan, kultivasi itu pembudidayaan gitu ya. Pembudidayaan tanaman obat memainkan peran penting dalam berbagai budaya-budaya suku Indian Amerikan, suku India Amerika kuno, Indian Amerika kuno. Seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir, silakan teman-teman coba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab, ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Oke, ada yang Bravo atau Charlie. Nah, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Dan kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja di situ ada exhibit, artinya sama dengan display, sama dengan show, teman-teman, yaitu menunjukkan atau menampilkan. Subjeknya di setelah dua koma ini yaitu two neural networks. Kata benda intinya di kata networks-nya ya. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang kata sifat saja cuma satu, yaitu yang alfa. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Bravo kenapa salah? Karena ada predikat lagi, nanti predikatnya double, pemborosan predikat, tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie kebalikannya, ada conjunction, tapi subjek predikat cuma satu, tidak bisa. Kalau yang delta ada preposisi of,
nanti kata benda subject to neural networks ini akan berubah menjadi keterangan. Dan keterangan atau adverb tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Malah kita nanti kehilangan subjek. Kalimatnya jadi malah salah gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, no two neural networks, even in the same brain region, exhibit identical patterns of connectivity. Jadi kalau diartikan kurang lebih, tak satu pun jaringan-jaringan neural atau jaringan-jaringan saraf, sorry, tak ada gitu ya, tak ada dua jaringan saraf manapun kalau diartikan kurang lebih seperti itu, teman-teman. Bahkan dalam wilayah otak yang sama, itu menunjukkan atau menampilkan pola konektivitas yang sama atau yang mirip. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata sifat atau adjektif ya, teman-teman. Even bukan conjunction ya, Mister. Even itu, nah, kalau even saja bukan conjunction ya, even saja itu kata keterangan, teman-teman. Ya, jadi kalau even saja, nah kalau even though baru conjunction, tapi kalau even saja itu dia adalah adverb ya, atau kata keterangan. Seperti itu, Miss. Gitu ya. Jadi dia bukan, tapi kalau even though, nah kalau though-nya itu baru conjunction. Jadi even though itu dia ngikutnya yang though-nya, bukan even-nya, teman-teman. Nah, jadi though itu adalah conjunction. Nah, bahkan biasanya sinonimnya adalah although. Jadi teman-teman boleh pakai although, juga bisa pakai as though, tapi artinya beda. Kalau nggak salah, as though itu artinya seolah-olah gitu, teman-teman. Sebentar, ada nggak di sini yang even though? Nah, though walaupun juga bisa jadi adverb ya, artinya meskipun demikian, seperti itu sama kayak eh iya walaupun demikian lah, sama kayak nevertheless, seperti itu, teman-teman. Nah, tapi yang dipertanyakan tadi, nah ini di sini maaf, ternyata ada even though, jadi dia conjunction. Nah, tapi kalau even saja dia keterangan. Gitu ya. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo boleh ditulis di chat. Jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Sambil saya absen dulu tapi ya. Sebentar. Alright, sudah selesai terabsen. Dan sepertinya teman-teman tidak ada yang bertanya ya. Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadiran teman-teman sore ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.